Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alexander Randy, NIM 19046070. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan argumen saya, pendapat saya mengenai hasil diskusi dan akan menyampaikan presentasi dari tugas kelompok kami, yakni mengenai tugas business plan, yang mana kelompok kami adalah kelompok 2. Baik, mari kita masuk ke pokok pembahasan. Namun sebelum kita menyelam lebih dalam ke dalam pokok pembahasan, ada hal yang perlu untuk kita ketahui bersama dan perlu untuk kita pahami secara bersama. Apa itu? Yakni trik untuk menyampaikan presentasi business plan kita. Secara sederhananya, trik yang akan kita sampaikan ini adalah yang akan mempengaruhi bisnis kita nantinya. Bagaimana kita menyampaikan presentasi bisnis kita, itu akan mempengaruhi daya beli, daya jual dari bisnis kita itu sendiri. Apa itu triknya? Setelah saya pahami, setelah saya teliti, setelah saya membaca dengan baik, itu ada 3 trik. Ada 3 trik jitu untuk memperkenalkan atau untuk mempresentasikan bisnis kita. Yaitu ada apa? Yang pertama, sampaikanlah kelebihan dan kekurangan dari bisnis kita atau barang yang kita jual. Mengapa? Kita melihat atau bedah dari segi agama terlebih dahulu. Agama sudah mengatakan sebenarnya bahwa dalam berdagang kita harus jujur, kita harus menyatakan atau mengatakan secara jujur baik itu kekurangan maupun kekurangan maupun kelebihan dari produk kita. Karena mengapa? Kunci dari suksesnya bisnis itu adalah adanya kejujuran. Kejujuran inilah yang akan menumbuhkan pintu rezeki dan pintu kelancaran dalam bisnis kita. Nah, yang kedua, trik apa yang harus kita pahami? Yaitu kita harus menyampaikan bisnis kita itu secara cepat, secara tepat, jelas, dan akurat. Jangan kita bertele-tele secara panjang lebar membahas tapi tidak tepat sasarannya. Itu tidak boleh. Yang tepat adalah kita menyampaikan secara cepat, secara tepat, dan sesuai dengan keadaan kondisi barang kita itu sendiri. Nah, dan yang terakhir, apa sih trik yang terakhir? Yaitu untuk menyampaikan presentasi kita. Tentu yang terakhir adalah kita harus menyampaikan tujuan kita. Tujuan kita itu harus disampaikan dengan baik. Agar apa? Agar calon pembeli itu dapat memahami, oh ternyata bisnis ini dijalankan untuk ini, untuk keperluan ini. Nah, dengan adanya penjelasan tersebut, maka pembeli yang awalnya hanya membeli saja tetapi mendengar presentasi tujuan kita ini adalah untuk hal yang baik, maka mereka bisa dikatakan apa ya, memiliki rasa membeli lebih besar lagi. Yang awalnya hanya untuk membeli satu atau dua barang, melihat tujuan kita itu mulia, misalnya mulia karena misal keuntungan dari bisnis ini adalah untuk membangun pesantren, untuk membangun masjid. Tentu daya mereka tuh sangat kuat untuk membelinya lagi. Baik, itu trik yang pertama. Maka setelah menjelaskan trik tersebut, mari kita masuk ke pokok pembahasan. Apa itu? Yaitu menjelaskan presentasi bisnis plan dari kelompok kami. Oke, di sini sebelum masuk ke bisnis plan, kelompok kami membuat barang atau produk, yang mana produk ini kami namakan itu produk ramah lingkungan sebenarnya. Yaitu produknya adalah membuat lampu tidur dari sendok plastik. Nah, bagaimana sih bisnis plan atau rencana untuk memasarkan barang-barang yang kami buat dan bagaimana agar bisa laku di pasaran? Bagaimana triknya? Bagaimana rencananya? Baik, kami akan bahas satu persatu. Terutama di era pandemi ya, di era pandemi seperti ini, tentu kita tidak pernah membayangkan kondisi atau situasi seperti ini bisa terjadi. Tidak ada yang bisa meramal bahwa tahun ini adalah tahun di mana tahun tersulit. Tidak hanya bagi pembisnis ya, di seluruh lini kehidupan itu mengalami kesulitan tersebut. Namun, saya melihat yang sangat berdampak adalah di bidang ekonomi. Karena di dalam bidang ekonomi ini sangat luas persebarannya. Tidak hanya bagi pembisnis, tapi bagi pembeli. Nah, ini menjadi permasalahan. Bagi pembeli ini masalah, dan bagi penjual ini masalah. Nah, untuk mengatasi tersebut, kami memiliki bisnis plan yang kami tersendiri. Oke,
Di era yang modern ini, di mana teknologi berkembang dengan pesat, di mana teknologi bisa dikatakan sudah menjadi kebutuhan, yang mana mereka berkembang dengan baik, berkembang dengan pesat, dan bisa masuk semua lini kehidupan masyarakat. Nah, perkembangan teknologi inilah di dalam bisnis plan kami ini, kami coba memanfaatkan perkembangan teknologi. Nah, ini plan yang pertama. Plan yang pertama yang kami sampaikan adalah kami ingin memanfaatkan teknologi yang ada. Teknologi seperti apa? Ya, teknologi informasi yang sekarang ini seperti smartphone, seperti laptop, komputer, dan yang lain kami manfaatkan. Dengan apa? Dengan aplikasi yang kita kenal dengan adalah jual beli online. Tidak apa-apa kita menggunakan teknologi tersebut. Karena mengapa? Karena pada intinya, pada dasarnya, teknologi itu adalah untuk mempermudah manusia, dan untuk mencari membantu menyelesaikan masalah dari kehidupan manusia itu sendiri. Nah, jadi rugi bagi kita di era sekarang tidak memanfaatkan teknologi. Nah, disinilah plan yang pertama. Kami akan mencoba memanfaatkan teknologi yang ada. Teknologi seperti apa? Yaitu jual beli online. Nah, apa sih keuntungan dan kerugian dari jual beli online ini? Sebenarnya kalau kita melihat kelebihan itu banyak sekali. Banyak sekali. Namun, kita tidak bisa menutup kemungkinan ada kekurangan di balik jual beli online ini. Mari kita bahas satu persatu, yaitu kelebihan dari jual beli online. Pertama, dengan adanya jual beli online, kita tidak perlu menyewa sebuah bangunan, sebuah toko, yang mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk menyewa toko yang letaknya di pusat perkotaan itu membutuhkan sewa bangunan yang sangat besar, sehingga apabila pemasukan kita kecil, maka kita tidak bisa menutupi pengeluaran terhadap pembangunan tersebut. Nah, ini yang pertama, masalah dari menjual secara konvensional. Selain itu, banyak sekali bayaran-bayaran harus kita bayarkan ketika kita menyewa sebuah bangunan, seperti membayar listrik misalnya, membayar air misalnya, membayar karyawan, dan lain-lain. Itu kekurangan dari berdagang secara konvensional. Nah, kekurangan dari berdagang konvensional. Nah, tapi di balik itu semua, kita harus bisalah berpikir ke depan untuk menggunakan teknologi. Bagaimana sih teknologi bisa memberikan kelebihan terutama jual beli online? Nah, ini yang pertama, jual beli online tidak perlu menyewa bangunan, tidak perlu menyewa karyawan. Karena mengapa? Karena bangunan, karyawan itu dirangkum menjadi satu di dalam sebuah smartphone, di dalam sebuah aplikasi online. Ini yang pertama, kami memanfaatkan sebuah teknologi. Dua, apa sih rencana kami untuk memasarkan hal tersebut? Tentu kami juga memanfaatkan teknologi dengan mempromosikan barang-barang kami di media sosial. Nah, di era seperti sekarang ini, pergerakan media sosial itu sangatlah pesat. Kita harus mengakui hal tersebut. Nah, untuk itulah kita jangan terlena dengan media sosial, tetapi kita harus memanfaatkan media sosial itu sendiri. Jangan sampai kita terlena dan merugikan diri kita sendiri karena waktu kita terbuang sia-sia dengan media sosial tersebut. Nah, daripada waktu itu daripada waktu itu sia-sia saja, lebih baik kita gunakan media sosial tersebut untuk mempromosikan usaha kita. Seperti dalam kelompok kami berusaha untuk mempromosikan barang tersebut di media sosial seperti Instagram, WA, Facebook, dan yang lain-lainnya. Mengapa? Karena dengan mempromosikan itu tidak mengeluarkan biaya yang cukup besar. Cukup kita memposting di media sosial kita, itu sudah menjadi promosi yang hebat, yang handal, yang bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Itu yang kedua. Yang pertama tadi adalah menggunakan teknologi, yang kedua menggunakan kekuatan dari media sosial, dan yang ketiga apa sih bisnis plan kami? Nah, bisnis plan kami yang ketiga, rencana kami yang ketiga adalah setelah ada tempatnya, setelah ada cara mempromosi. Nah, yang ketiga itu adalah bagaimana sih kami mengelola akun dari jual online tersebut. Ya, perkembangan zaman,
sebagus-bagusnya perkembangan zaman, itu haruslah memiliki sumber daya manusia yang handal. Mengapa? Karena kita tidak bisa, bisa dikatakan kita tidak bisa semuanya diberikan atau bisa dikatakan semuanya itu diberikan kepada teknologi. Tidak, manusia juga berperan aktif. Contohnya dalam jual beli online ini, manusia tidak hanya melepaskan semuanya beban tanggung jawab mereka kepada teknologi. Tidak, manusia juga berperan penting bagaimana ya, mengolah akun tersebut, mengolah bagaimana mereka memberikan promosi, mereka memberikan diskon di akun jual beli online mereka tersebut. Nah, untuk mengolah tersebut butuh sumber daya yang baik. Nah, itulah yang kami pelajari, yang kami coba tingkatkan dalam diri kami untuk meningkatkan kemampuan mengelola akun online tersebut. Nah, dan yang keempat, apa sih rencana kami untuk bisa membuat bisnis yang kami bangun secara perlahan demi perlahan itu bisa maju. Itu yang keempat ya. Ya, yang keempat, apa yang harus kami lakukan? Tentu yang harus kami lakukan adalah membentuk karakter, membentuk sikap, membentuk perilaku. Agar apa? Agar perilaku yang kami sampaikan, yang kami pancarkan itu bisa menarik perhatian pembeli. Kami harus membuat perilaku yang bisa menyenangkan pembeli. Jangan sampai pembeli jadi tidak mau membeli barang kita karena melihat perilaku kita yang tidak sopan lah, bisa dikatakan seperti itu. Karena mengapa? Karena banyak sebagian orang yang merasa mereka membeli karena sesuai dengan sikap dan perilaku dari penjualnya. Oke. Dan yang terakhir, apa sih rencana bisnis plan ini yang ingin kami tuangkan? Yang terakhir ini kami ingin membuat sebuah bisnis plan yang mana kami harus membuat buku. Mengapa? Ini yang terakhir, membuat buku untuk mencatat apa saja pengeluaran, apa saja pemasukan, apa saja yang harus dibayar, harus dikeluarkan. Itu harus kami buat bukunya. Yang mana buku inilah yang nantinya bisa menjadi patokan apakah untung atau malah merugikan bisnis kami itu sendiri. Nah, inilah bisnis plan yang ingin kami sampaikan, yang ingin kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum menutup video ini, kami juga menjelaskan mengenai apa sih produk yang ingin kami jual belikan, atau apa sih produk yang kami jualkan ke pasaran, yaitu produk yang sudah kami sampaikan terlebih dahulu, yaitu apa itu? Lampu tidur. Mengapa kami tertarik untuk lampu tidur ini? Terutama lampu tidur ini merupakan lampu tidur yang terbuat dari plastik, sendok plastik. Nah, mengapa ini mengatakan sebuah bisa dikatakan sebuah produk yang bermanfaat? Karena selain untuk bermanfaat untuk lingkungan, selain untuk bermanfaat untuk manusia, juga bermanfaat untuk lingkungan. Nah, inilah yang ingin kami sampaikan, bahwa produk yang kami sampaikan ini tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, tetapi semua pihak, baik itu manusia maupun lingkungan. Dan yang terakhir, bahwa produk ini, mengapa kami membuat lampu tidur? Karena saya melihat fenomena dewasa ini, orang-orang itu sangat sulit sekali untuk tidur di bawah jam 10, di bawah jam 11 itu sulit sekali. Karena mengapa? Karena inilah perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang menuntut manusia untuk lebih aktif, sebenarnya lebih aktif lagi. Tapi kita tidak bisa menutup hal tersebut. Kita harus menerima, tetapi kita jangan terlena dengan fenomena seperti ini. Untuk itulah kami mencoba memberikan solusi terhadap permasalahan dan fenomena yang ada di tengah masyarakat atau di tengah kehidupan kita ini. Inilah yang coba ingin kami sampaikan di dalam video ini. Semoga dengan ada video ini bisa memberikan wawasan, bisa memberikan penjelasan secara walaupun tidak secara mendalam, bisa memberikan bantuan lah kepada kita semua untuk memahami dunia bisnis itu bagaimana. Karena menurut saya dunia bisnis itu bukanlah dunia yang mudah. Karena mengapa? Karena di dalamnya banyak sekali faktor-faktor yang harus diperhatikan, banyak sekali faktor-faktor yang harus
diketahui, yang harus didalami. Jangan sampai kita sudah terjun di dunia bisnis atau dunia wirausaha, tetapi kita buta bagaimana sih menjalankan bisnis tersebut. Nah, apabila itu terjadi, tentu akan merugikan kita sendiri. Inilah sedikit pembahasan mengenai bisnismen dari kelompok kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Assalamualaikum. Nama saya Alexander Randy. NIM 1904 6070. Terima kasih.